Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang uji Kruskal-Wallis. Jadi, Kruskal-Wallis itu apa sih? Kruskal-Wallis merupakan uji non-parametrik yang menguji data yang minimal berbentuk ordinal. Digunakan untuk menguji apakah adanya perbedaan signifikan dari beberapa sampel independen dengan data berbentuk ranking. Prinsip dasarnya sama seperti Mann-Whitney. Hanya saja, Kruskal-Wallis digunakan untuk mengolah sampel data lebih dari 2, atau K-independent sample. Berikut adalah rumus uji Kruskal-Wallis. Pada rumus yang sudah tertera, N adalah jumlah seluruh sampel, Nj adalah jumlah sampel I, Rj kuadrat adalah rata-rata sampel I. Semakin besar derajat bebas atau degrees of freedom, maka semakin mendekati distribusi normal. Untuk mencari degrees of freedom atau DF, yaitu K dikurang 1. Berikut adalah contoh soal dari uji Kruskal-Wallis. Cara manual untuk pengujian Kruskal-Wallis. Tahap pertama yaitu hipotesis. Tahap kedua yaitu statistik uji. Pada uji Kruskal-Wallis, setiap sampel yang ada di tabel diberi ranking. Yang terkecil diberi ranking 1 dan seterusnya. Untuk sampel yang sama, di ranking dengan cara ranking angka 1 ditambah ranking angka 2 dibagi 2. Berikut adalah ranking dari contoh soal uji Kruskal-Wallis yang telah ditampilkan. Tahap selanjutnya yaitu menghitung statistik uji. Selanjutnya yaitu menentukan daerah kritis. Jika K sama dengan 3 dan N1, N2, N3 lebih kecil sama dengan 5, lihat pada tabel O. Jika terdapat kondisi sampel besar, maka bandingkan nilai KW dengan DF dan daerah kritis dilihat dari tabel C. Pada daerah kritis, taraf nyata sama dengan 0,05, ukuran sampel 5, 5, 4, maka Kruskal-Wallis table adalah 5,643 yang berasal dari tabel O. Selanjutnya yaitu menentukan kriteria uji. Jika KW hitung lebih kecil sama dengan KW tabel, maka H0 diterima. Jika KW hitung lebih besar daripada KW tabel, maka H0 ditolak. Karena pada contoh soal, KW hitung yaitu 6,405 lebih besar daripada KW tabel yaitu 5,643, maka H0 ditolak. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Terdapat perbedaan minat untuk menjadi seniman pada murid dengan minat pelajaran ilmiah, murid dengan minat pelajaran kesenian, dan murid dengan minat pelajaran ilmiah dan kesenian. Selanjutnya yaitu menggunakan cara SPSS. Pertama-tama, buat data terlebih dahulu. Jangan lupa beri values pada kelompok. Kedua, klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, dan K-Independent Samples. Selanjutnya, masukkan data pada kolom, skor pada test variabilis, dan kelompok pada grouping variable. Kemudian klik Define Range, lalu isi kolom minimum dengan angka 1 dan kolom maksimum dengan angka 3. Jangan lupa untuk menceklis Kruskal-Wallis, lalu klik OK. Setelah selesai, maka cek pada output. Di situ akan ditampilkan hasil uji statistik SPSS. Dari tabel diketahui bahwa p-value sama dengan 0,041
Dan jika dibandingkan dengan alfa sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Dapat dilihat pula dari tabel output bahwa hasil SPSS sama dengan hasil manual. Pada uji Kruskal-Wallis, jika hasil yang didapatkan yaitu signifikan, maka diperlukan uji lanjutan. Untuk pengujian lanjutan, pertama-tama kita harus melakukan hipotesis. Hipotesis dilakukan pada setiap pasangan kelompok. Pada soal ini, ada kelompok kesenian dan ilmiah dan keduanya, serta kesenian dan keduanya. Kemudian menentukan nilai Z. Dengan jumlah kelompok K sama dengan 3 dan taraf nyata alfa sama dengan 0,05, maka didapatkan nilai Z sama dengan 2,394 dari tabel A. Lalu, menghitung selisih rata-rata dari kelompok-kelompok minat siswa yang terdapat pada tampilan berikut. Kemudian, menghitung nilai uji. Nilai uji A dan B, C berbeda karena uji A memiliki ukuran sampel yang sama, N1 sama dengan 5 dan N2 sama dengan 5. Sedangkan untuk uji B dan C memiliki ukuran sampel yang berbeda, N1 sama dengan 5, N3 sama dengan 4, N2 sama dengan 5, dan N3 sama dengan 4 yang ditampilkan pada layar berikut. Kemudian, memasukkan dalam persamaan. Persamaan telah ditampilkan dalam tampilan berikut. Lalu, kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan skor antara siswa dengan minat ilmiah dan kesenian. Terdapat perbedaan skor antara siswa dengan minat ilmiah dengan yang berminat kesenian dan ilmiah. Tidak terdapat perbedaan skor antara siswa dengan minat kesenian dengan berminat ilmiah dan kesenian. Yang terakhir yaitu uji lanjutan menggunakan SPSS. Dalam hal ini, uji Kruskal-Wallis memiliki uji lanjutan menggunakan uji Mann-Whitney. Pertama-tama, kita analyze, lalu non-parametric test, legacy dialog, to independent sample. Kemudian, masukkan skor di tes variable list dan grouping variable, yaitu kelompok. Kemudian klik define range, lalu isi kolom minimum dengan values terkecil pada kelompok 1 atau 2 atau 3, dan kolom maksimum dengan values lainnya secara bergantian, seperti yang ditampilkan pada layar. Kemudian klik OK. Maka akan ditampilkan pada output berupa tabel Mann-Whitney dan tes statistik. Nah, agar lebih paham, yuk kerjakan soal berikut.